Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaikul Bari. Saya mahasiswa Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang agroindustri. Apa saja sih topik yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu apa itu agroindustri? Yang kedua, bagaimana kondisi agroindustri di Indonesia? Dan yang ketiga, apa saja peran ilmu manajemen dalam agroindustri? Dan yang keempat, bagaimana pengembangan agroindustri di Indonesia? Jadi, apa itu agroindustri? Agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas agrokompleks menjadi produk olahan, baik produk setengah jadi maupun produk akhir, dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Kalian pasti tahu kan dengan agribisnis dan agroteknologi. Apa sih bedanya dengan agribisnis dan agroteknologi? Agribisnis mempelajari tentang bisnis yang berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya. Hal yang dipelajari di agribisnis yaitu strategi dalam memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, dan proses pengolahan hingga ke tahap pemasaran. Sedangkan agroteknologi lebih mempelajari tentang fenomena pertanian atau ilmu tentang pengolahan tanah serta produksi tanaman. Agroteknologi berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan tanaman dan juga mengenai hal-hal yang menyangkut dengan proses penanamannya. Jadi, apa itu agrokompleks? Agrokompleks adalah kumpulan bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Bagaimana sih kondisi agroindustri di Indonesia? Dulu pada tahun 1998, ketika Indonesia berada pada krisis moneter, agroindustri mampu memberi aktivitas ekonomi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama masa krisis, walaupun sektor lain mengalami kemunduran atau pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dalam jumlah unit usaha yang beroperasi. Kelompok agroindustri yang tetap mengalami pertumbuhan antara lain yang berbasis kelapa sawit, pengolahan ubi kayu, dan industri pengolahan ikan. Kelompok agroindustri ini dapat berkembang dalam keadaan krisis karena tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan impor serta peluang pasar ekspor yang besar. Namun, sampai sekarang ini, perkembangan agroindustri di Indonesia dinilai berkembang dengan baik, terutama di tingkat industri rumahan serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya industri rumahan serta UMKM terutama yang menggunakan bahan dasar dari produk pertanian. Namun, perkembangan agroindustri di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Dikarenakan pemerintah Thailand juga dikenal memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Oleh sebab itu, Thailand mampu merajai pasar beras di dunia. Apa saja peran manajemen dalam agroindustri? Manajemen agroindustri merupakan penerapan ilmu manajemen dalam industri pertanian agar dapat dilakukan secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan harus dijalankan pada setiap tahapan kegiatan agroindustri.
Manajemen tersebut diantaranya adalah manajemen SDM atau sumber daya manusia, teknologi, operasional, mutu, pemasaran, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Pada dasarnya, manajemen SDM melibatkan kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap tenaga kerja. Manajemen teknologi merupakan sebuah kajian atau bahasan yang menghubungkan disiplin ilmu rekayasa atau teknik, ilmu pengetahuan, dan manajemen dalam menempatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kemampuan untuk membentuk dan menyelesaikan tujuan operasional dan strategis perusahaan. Jadi, manajemen teknologi bukan semata berkaitan dengan kajian teknis, misalnya di lantai produksi, tetapi juga mengenai bagaimana menciptakan atau membuat teknologi dan pengelolaannya di sebuah organisasi. Maksud dari pengelolaan juga bukan berarti hanya pada takaran di mana bagaimana agar proses pembuatan teknologi itu berhasil, tetapi juga bagaimana implementasi kemanfaatannya terasa di perusahaan. Manajemen operasional adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi beragam produk barang atau jasa. Manajemen operasional secara umum memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksi, juga metode manajemen proyek serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Manajemen mutu merupakan gabungan semua fungsi manajemen seluruh bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam filosofi holistik yang dibangun atas dasar konsep kualitas, kerjasama, kinerja, dan kepuasan pelanggan. Definisi lain mengatakan bahwa manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang berfokus pada orang atau karyawan. Apa tujuan dari sistem manajemen mutu? Yang pertama yaitu menetapkan visi untuk karyawan. Yang kedua, menetapkan standar bagi karyawan. Yang ketiga, membangun motivasi dalam perusahaan. Yang keempat, menetapkan tujuan untuk karyawan. Yang kelima, membantu melawan resistensi terhadap perubahan dalam organisasi. Dan yang keenam, membantu mengarahkan budaya perusahaan. Pengertian manajemen pemasaran. Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang diinginkan dengan pasar sasaran untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Ini sangat bergantung pada perancangan organisasi yang menawarkan dalam hal target kebutuhan pasar dan keinginan dan menggunakan harga, komunikasi, dan distribusi yang efektif untuk menginformasikan, memotivasi, dan melayani pasar. Tujuan dari manajemen pemasaran antara lain yang pertama, menciptakan permintaan atau demand. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Yang keempat, peningkatan keuntungan. Yang kelima, pencitraan produk yang baik di mata publik. Yang keenam, menciptakan pelanggan baru. Dan yang ketujuh, memuaskan pelanggan. Topik yang terakhir, bagaimana sih potensi pengembangan agroindustri di Indonesia? Pengembangan agroindustri di Indonesia memiliki banyak keunggulan. Keunggulan tersebut diantaranya 1. Agroindustri mengolah hasil pertanian sehingga tingkat ketergantungan sektor ini relatif rendah terhadap bahan baku atau modal maupun kapital dari luar negeri atau impor. Yang kedua, usaha di bidang agroindustri memiliki tingkat keuntungan yang tinggi karena menghasilkan produk yang bernilai ekonomi tinggi
dan dibutuhkan oleh manusia yang senantiasa meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraannya. Yang ketiga, Indonesia memiliki potensi input bagi agroindustri dalam jumlah yang relatif besar, baik potensi sumber daya lahan, agroklimat, tenaga kerja, dan plasma nutfah yang selama ini belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, input bagi agroindustri pada umumnya berupa bahan-bahan alamiah yang dapat diperbaharui, sehingga ramah terhadap lingkungan dan kontribusinya besar terhadap upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang kelima, agroindustri secara makro melibatkan tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, antara lain jutaan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat luas di pedesaan, sehingga berfungsi sebagai pencipta kesempatan lapangan kerja dan berusaha peningkatan pendapatan dan tepat untuk program pengentasan kemiskinan. Yang keenam, agroindustri menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan masih banyak keunggulan lainnya. Seluruh keunggulan tersebut dapat menunjukkan bahwa pengembangan agroindustri memiliki peluang yang cukup besar dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.